Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Albert. Pada kali ini kita kedatangan produk baru dari Swedia. Apa itu? Kita coba lihat di sini adalah Studio B1 Open Ear Bone Conduction Headphone. Sebelumnya bagi yang teman-teman yang belum tahu, Studio itu brand dari mana sih? Studio ini brand audio yang berasal dari Swedia, yang mengutamakan audio quality dan juga desainnya ala Skandinavian gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin kayak brand furniture kayak IKEA, kan bisa bayangin tuh desainnya yang clean, neat, yang rapih. Wah, nah kurang lebih Studio seperti itu. Dan Studio juga sebelumnya dia juga fokus di produk-produk seperti in-ear monitor dan juga headphones. Dan baru kali ini dia rilis Studio B1 yaitu Bone Conduction Headphone. Apa sih sebenarnya Bone Conduction Headphone itu? Jadi kalau biasanya itu kan kalau audio pada umumnya headphone ataupun earphone itu audio itu langsung masuk ke telinga. Sedangkan bone conduction itu mengantarkan suara melalui tulang di sini, tulang pipi. Jadi teknologi ini memang sebelumnya dipakai untuk yang bermasalah, terutama pada masalah pendengaran dan sebagainya. Nah, kemudian ini seiring berkembangnya teknologi, jadi diaplikasikan untuk audio untuk pemakaian casual seperti ini. Dan kelebihannya dari bone conduction earphone itu, kalau misalnya kita pakai earphone ataupun headphone itu kan pasti kita nggak bisa dengar suara di luar meskipun kedap atau enggak, tapi fokusnya tetap kan suara pada yang masuk ke dalam telinga. Sedangkan kalau bone conduction earphone atau headphone itu kita tetap bisa aware dengan sekitarnya, suara di sekitar. Jadi seperti cocok ini kalau buat misalnya olahraga outdoor atau kita misalnya mau tetap lagi commuting tapi tetap misalnya mau dengar suara-suara traffic buat jaga-jaga seperti itu kan. Nah, untuk Studio B1 ini tersedia warna hitam dan juga warna krem. Sebenarnya gue sih prefer yang warna krem ya, rasanya tuh clean banget kayak nah di sini ada produknya. Jadi ini bentuknya dan warnanya tuh Scandinavian banget gitu, clean dan kesannya tuh mewah banget. Nah, yang hitam ini penasaran kan kita seperti apa isinya? Coba kita unboxing ya. Oke, jadi di dalamnya ini tentu ada earphone atau headphone bone conduction-nya, kemudian juga ada manual, kitab-kitab manual. Juga ada charger, magnetic charging, dan yang terakhir agak di dalam. Oke, ini ternyata microfiber untuk bersihin. Lumayan thoughtful ya dari Studio. Fitur-fiturnya apa sih sebenarnya untuk Studio B1 ini? Jadi yang pertama karena dia teknologinya yang tadi dijelaskan sebelumnya yaitu bone conduction. Yang kedua Studio B1 ini juga bisa dipakai up to 6 hour playtime-nya. Jadi dengan baterai atau pemakaian volume tertentu atau misalnya kita hanya pendengarin audio volume tertentu itu bisa bertahan sampai 6 jam. Kemudian juga dengan konstruksi seperti ini, pastinya Studio ini sudah memiliki rating IPX4. Artinya apa teman-teman? Jadi kalau IPX4 ini dipakai untuk olahraga yang seperti ya keringetan lah, kayak olahraga lari, sepedaan, itu aman aja, tenang aja, nggak bakal rusak. Jadi kecuali kalau direndam ya, kalau direndam mungkin beda cerita seperti itu. Nah, kalau di sini juga kita lihat yang warna krem
fitnya di sini pas gitu, enteng, nggak bikin berat kepala, dan juga fitnya pas gitu di kuping, nggak neken sakit. Karena beberapa brand yang lain yang buat bone conduction headphone itu ada beberapa yang fitnya terlalu sempit dan terlalu besar. Untuk harganya, untuk Studio B1 ini sekitar 1,8. Nah, kelebihannya kalau dari produk-produk Studio B1 ini apa sih? Ya kalau dari yang gue udah cobain, Studio B1 ini punya sound quality yang cukup baik. Untuk meskipun kalau misalnya kita bandingin ya, dibanding dengan earphone ataupun headphone yang sesungguhnya suara dari headphone bone conduction itu memang nggak optimal. Tapi untuk sebuah headphone bone conduction, gue udah coba bandingin dengan rival-rivalnya, salah satu yang terbaik. Kemudian juga untuk desainnya kita lihat di sini, desain yang warna hitam maupun yang warna krem itu rasanya kayak ada rasa luxury-nya gitu. Ya desain ala Skandinavia lah, udah paham lah pasti semua ya. Dan juga udah pasti dari konstruksinya yang open ear design, jadi tetap bisa dengar suara-suara di luar seperti itu. Ya kalau mau dibahas kekurangannya sih, dibanding rival-rivalnya, jam atau playtime-nya dari device ini Studio B1 cuma 6 jam, dibanding rivalnya lain ada yang lebih besar ya. Tapi kalau menurut gue 6 jam itu udah cukup banget dipakai untuk, misalnya kita pakai untuk 2 hari, 3 hari baru kita cas. Karena itu kan kita pakai paling sehari berapa sih, sejam, 2 jam, nggak lebih dari itu. Kemudian juga karena baterainya nggak terlalu besar, jadi desainnya juga dibikin bisa lebih slim, jadi nggak berat di kuping. Terus juga rival yang lain menawarkan IPX rate atau IP rating yang lebih tinggi. Ada yang IP67, ada yang sekian lah. Tapi kalau misalnya teman-teman paham IP rating itu, IPX4 itu udah termasuk yang cukup banget dipakai untuk basah-basahan lah. Dalam arti basah-basahan kalau misalnya kehujanan, atau misalnya kita keringetan normal lah ya, kalau kita lagi sepedaan, lagi lari, lagi nge-gym. Kalau misalnya dipakai buat berenang ya wassalam, seperti itu. Kalau lebih dari itu menurut gue sih overkill ya. Karena kan kita pakai device ini nggak buat berenang juga sebenarnya, buat sehari-hari yang paling keringetan segimana sih, bukan yang direndam kayak gitu. Kecuali ya keringetannya terlalu berlebihan, itu juga masih aman. Kesimpulannya untuk Studio B1 ini menurut gue itu the best balance between audio quality, great design, and feature. Cocok banget dipakai buat kalau lo semua yang commuting, yang pengen masih dengar suara-suara di luar, ataupun lo yang suka olahraga seperti lari ataupun sepedaan dan masih pengen butuh denger suara-suara di luar yang bikin lo aware, bikin aman gitu. Oke guys, thank you for watching. See you.